Buku ketigaku Perdata, Hukum Perikatan pada Umumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hamzah dengan NIM D101211131. Baik, dengan video singkat ini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang telah kita pelajari sebelumnya bersama-sama, di antaranya yaitu hukum perdata. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan isi dari hukum perdata tersebut, yaitu dengan judul hukum perikatan pada umumnya. Baik, mari kita bersama-sama melihat video singkat berikut. Buku ketiga KUH Perdata, Hukum Perikatan pada Umumnya. Perikatan pada umumnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah binding, verbintenis. Dan juga berasal dari bahasa atau perkataan bahasa Prancis, yaitu obligation, yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis. Dalam buku ketiga KUH Perdata dibahas secara khusus tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan mengandung 4 unsur yang meliputi, yaitu hubungan hukum, yaitu yang melekatkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban bagi pihak yang lain. Kekayaan yang berkriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum. Pihak-pihak yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari dua atau orang lebih. Prestasi atau dikenal juga dengan istilah kontrak prestasi adalah bagian dari pelaksanaan perikatan yang menurut pasal 1234 KUH Perdata dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, subjek perikatan. Dalam hukum perikatan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Nah, pihak-pihak tersebutlah yang merupakan subjek perikatan. Dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dan di bagian lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Untuk pihak yang berhak atas prestasi dalam hukum perikatan diistilahkan dengan kreditur. Sedangkan untuk pihak yang berkewajiban atas prestasi diistilahkan dengan debitur. Lebih lanjut, kreditur dapat juga diistilahkan sebagai pihak yang aktif, sedangkan kreditur sebagai pihak yang pasif. Dengan kreditur yang diistilahkan sebagai pihak yang aktif, maka kreditur dapat melakukan tindakan tertentu terhadap debitur, yaitu pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya yang menjadi objek dari perikatan yang saya sebutkan sebelumnya. Memberikan somasi atau peringatan jika debitur ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya. Contohnya, A. Seseorang memiliki motor, kemudian ban motor A bocor. A pergi ke B untuk menambal ban motornya. B menambal ban motor milik A, maka A wajib memberikan bayaran terhadap si B. Nah, dari kedua contoh yang saya sebutkan tadi, di atas dapat kita ketahui bahwa A merupakan pihak debitur yang wajib memberikan bayaran kepada B, dan B merupakan pihak kreditur yang wajib menerima bayaran tersebut. Objek perikatan. Dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa objek perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kata yang dimaksud sesuatu itu merupakan objek yang dinamakan prestasi, yang mana prestasi tersebut wujudnya antara lain sebagai berikut. Pertama, yaitu memberi sesuatu. Dalam pasal 1234 KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perikatan untuk semata-mata untuk memberikan sesuatu. Namun dalam ketentuan pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan untuk memberi sesuatu adalah perikatan yang mewajibkan debitur
menjualkan sesuatu kebendaan. Dalam pasal 499 KUH Perdata disebutkan bahwa kebendaan yang dimaksud adalah benda yang dapat dikuasai oleh hak milik, misalnya motor. Dari pasal 503 KUH Perdata dan pasal 504 KUH Perdata mengenai kebendaan dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda tidak bergerak, seperti contoh sebelumnya. A dapat dikatakan memberi sesuatu karena A yang merupakan pemilik motor yang banyak bocor sebelumnya saya sebutkan tadi. Kemudian memberikan bayaran atau upah kepada si B atas jasanya yang telah menambal ban si A tadi. Nah, berbuat sesuatu menitik beratkan pada suatu perbuatan yang nyata yang diberikan oleh salah satu orang pihak dalam perikatan sebagai sesuatu prestasi. Pengaturan berbuat sesuatu terdapat dalam pasal 1239 KUH Perdata. Sebagai contoh B, yang merupakan tukang tambal ban melakukan penambalan ban pada ban motor milik A, maka B yang merupakan tukang tambal ban telah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan yang secara pasif, membiarkan sesuatu atau mempertahankan suatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Pengaturan mengenai perkataan tidak berbuat sesuatu terdapat dalam pasal 1239 sampai dengan pasal 1142 KUH Perdata. Sebagai contoh, A dan B mengadakan perjanjian bahwa di atas tanah hak milik mereka berdua yang berdampingan untuk tidak dijadikan tempat parkir mobil. Maka janji untuk tidak menjadikan tanah tersebut sebagai tempat parkir mobil merupakan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan. Dalam perikatan terdapat dua sumber perikatan, yaitu pertama perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal demikian telah diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata. Dengan begitu, hubungan hukum antara debitur dan kreditur dapat terjadi karena adanya perjanjian sebagai perbuatan hukum. Artinya hal ini didasarkan atas kesepakatan untuk menjalin hubungan hukum sebagai perkara. Pada bagian lain hubungan hukum, perikatan juga dapat terjadi karena berdasar undang-undang. Berdasarkan pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, yang kedua perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yang ketiga itu contoh perikatan yang bersumber dari undang-undang saja. Pasal 104 KUH Perdata tentang perkawinan suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian, bertimbal balikan, memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Pasal 625 KUH Perdata tentang perkarangan antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetanggaan adalah pelaku beberapa hak dan kewajiban, baik yang berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam maupun yang berdasar atas ketentuan undang-undang. Ketentuan dalam pasal 1353 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama bersumber dari perbuatan manusia yang menurut hukum atau perbuatan yang halal, bersumber dari perbuatan manusia yang melanggar hukum. Saya berikan contoh perbuatan manusia menurut hukum, mengurus kepentingan
antara lain dengan sukarela, itu jak warneming sesuai dengan ketentuan pasal 1354 KUH Perdata, pembayaran tak terutang overcross agent bindling sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1359. Contoh perbuatan manusia yang timbul dari undang-undang karena perbuatannya melawan hukum, yaitu wan prestasi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Baik, sekian dari video singkat pemaparan materi saya yang berjudul hukum perikatan pada umumnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.